Ya, assalamualaikum Tribuners, selamat pagi menjelang siang. Nah, saat ini saya berada di Andinyi Park untuk mengajak Tribuners menyaksikan prosesi pengukuhan Mincara Malili. Bali Sumange Ripak Diritana Toma Rajai Alena Toma Paretata. Ya dari itu Ribuan Nui Lauri Ale Malabina Bapak Bupati Luwu Timur Andi Maradang Habib Maraja. Acara ketujuh yaitu kata sambutan yang mulia pemerintah kita dimohonkan kepada Yang Mulia Bupati Luwu Timur, dimohon dan diharapkan Tabe Maraja. Tadi baru saja sudah Mincara Malili baru saja resmi dikukuhkan sebagai Mincara Malili oleh Datuk Luwu. Nah, terlihat pada Bismillahirrahmanirrahim. Panggung pengukuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Orang Om Swastiastu. Tamu penting lainnya. Alhamdulillah. Wasyukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang mulia Topo Huatai Datuk ke-40 Lambarada Mangkulau Putobo SH beserta Permaisuri dan Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Hari ini hadir Bapak Kapolres beserta Ibu Bapak Kajari, Pak Perwira Penghubung. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur beserta anggota DPR yang sempat hadir. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, para kepala OPD, para camat. Yang saya hormati Obu Mincara Malili. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK. Dan yang saya hormati seluruh tokoh adat, pimpinan lembaga dan segenap penerus pewaris Kedatuan Luwu serta hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya lah sehingga kita dipertemukan di tempat dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan pengukuhan Mincara Malili. Salawat dan taslim serta kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah jadi panutan kita, suri tauladan kita. Datuk Luwu dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Saya menyambut baik dan kegiatan ini dan berharap hal ini akan berdampak positif dan memberikan kontribusi yang baik untuk pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Untuk itu, saya mengucapkan selamat datang kepada Sri Baginda yang mulia Topo Huatai Datuk Luwu, Dewan Adat 12 beserta rombongan kedatuan di Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Malili. Secara pribadi, saya merasa bangga bisa hadir dan bersama kita semua di tengah keluarga besar Kedatuan Luwu menyaksikan sebuah sejarah pengukuhan kembali Mincara Malili yang merupakan keluarga terdekat yang mulia Datuk Luwu, yang mana memiliki tugas sebagai perpanjangan dan penyambung tidak Datuk Luwu dalam menjaga, merajut, merawat hubungan kekerabatan dengan wilayah Bate-Bate Lalempare atau bekas pusat pemerintahan Kedatuan Luwu. Semoga Mincara Malili yang baru saja dikukuhkan Bapak Andi Rumnyiwi Opo Topa Madeng mampu menjalankan amanah sebagai Mincara yang diembannya, bekerja dengan penuh tanggung jawab serta menjadi contoh suri tauladan bagi masyarakat tentang adat dan budaya Luwu khususnya di Malili ini. Oleh karena itu, selaku pemerintah daerah, saya menyambut baik pengukuhan ini dengan harapan bahwa Mincara Malili bukan saja sebagai penghubung dengan Datuk Luwu, tetapi dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, karena tanpa kerjasama semua pihak termasuk organisasi kemasyarakatan, maka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan akan mengalami kendala. Yang mulia Datuk Luwu serta hadirin dan undangan yang saya hormati, masyarakat Luwu Timur sangat plural, keberagaman agama,
suku etnis, daerah asal, serta bahasa dan budaya lokal, menjadikan bumi Batara Guru ini memiliki potensi yang luar biasa, sehingga terkadang disebut Indonesia Mini. Untuk itu, kami berharap, saya ulang, kami harus bisa menciptakan sebuah kondusivitas, kondisi, apalagi dengan keberadaan aset nasional di tempat ini, sehingga sangat penting untuk menjaga kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai perbedaan masing-masing, karena perbedaan yang ada bisa menjadi konflik jika kita tidak arif dan bijaksana dalam memandang perbedaan. Meski demikian, pembukuan bicara hari ini dapat kita jadikan momentum yang bagus dalam menumbuhkan ilmu pengetahuan yang berbasis peradaban Indonesia, sebagaimana yang senantiasa digaungkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, khususnya ilmu pengetahuan tentang kearifan masa lalu, karya nenek moyang kita, baik yang tertulis dalam literatur yang sudah ada ataupun yang belum tertulis. Yang mulia Datuk Luwu serta hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagai bupati yang memiliki darah keturunan Luwu, saya juga memahami bahwa Kedatuan Luwu memiliki simbol pajung atau raja yang bermakna mengayomi rakyatnya dengan petua, patupu riadae, upasande iri sarae, matanga rirapange, anam patarat iri warae, nam muale papegao ria biasange pura laloe. Atau pola perilaku masyarakat Luwu bertumpu pada konstitusi adat yang bersandarkan pada ajaran Islam, sebagaimana Islam telah diterima lebih dulu di Kedatuan Luwu, kemudian di Kerajaan Goa Talok pada tahun 1603, yang kemudian menyebar di Sulawesi Selatan. Berkacalah pada sejarah, lalu selaraskan pada tatanan, dan jadikanlah pedoman dalam kehidupan sebagaimana sebelumnya. Secara sadar atau tidak sadar, hal ini tentu banyak berpengaruh pada keseharian kita semua, baik dalam berperilaku untuk diri sendiri, dalam keluarga, juga dalam menjalankan roda pemerintahan. Apalagi visi Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandas diri agama dan budaya. Warisan, kearifan dan ilmu pengetahuan nenek moyang kita mungkin belum banyak yang terjelaskan secara metodologi modern, namun kewajiban kita semua untuk meneliti dengan bijak semua warisan kebudayaan kita dalam nalar modern dan metodologi yang dikembangkan sendiri. Untuk itu, kemudian kita harus lestarikan demi pengembangan dan penguatan kemajuan Kabupaten Luwu Timur, bumi Batara Guru. Yang mulia Datuk Luwu serta hadirin dan undangan yang berbahagia, kita memiliki nilai keluhuran, keunggulan, kekhasan dari segi sejarah, dari segi peradaban dan dari segi kebudayaan. Bahkan dalam sejarah Kedatuan Luwu, warak pertama adalah usu. Hal ini bisa saja tidak diketahui oleh generasi muda kita jika adat budaya kita tidak dilestarikan, sehingga kita harus proaktif menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya kita dan melaksanakan sesuai tatanan yang kita miliki. Kontribusi pemikiran dan ide kreatif serta nasihat dalam rangka mendukung proses pembangunan di Kabupaten Luwu Timur menjadi perhatian kita semua. Banyak hal yang bisa kita buat dan semoga menjadi inspirasi untuk selalu melakukan yang terbaik secara berkelanjutan dan lebih maju. Mari bersama-sama kita mengembangkan ekonomi berbasis budaya dan warisan, culture based economy, heritage based economy, ekonomi kreatif berbasis budaya dan berbasis peradaban. Peradaban yang mencerminkan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, jati diri atau identity, dan peradaban kita sendiri atau our civilization. Yang mulia Datuk Luwu serta hadirin dan undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga patut bersyukur karena penyelenggaraan urusan pemerintahan telah berjalan dengan baik pada kurun waktu tahun 2021 melalui kebijakan program pembangunan tahap demi tahap dengan hasil capaian yang semakin membaik. Kita bertekad untuk terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Saya juga berterima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat dalam berperan sehingga COVID-19 di Luwu Timur sudah melandai, namun tetap mengimbau kita semua untuk tetap tidak macapa. Mari tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker. Saat ini hanya ada 6 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang boleh vaksin anak sekolah, dan Luwu Timur masuk di dalamnya setelah memenuhi persyaratan, dan Luwu Timur sudah mencapai lebih dari 80% capaian vaksin. Dan kalau ini berlanjut terus, semoga Luwu Timur bisa menjadi herd immunity yang kita harapkan. Yang mulia Datuk Luwu serta hadirin dan undangan yang berbahagia, di akhir sambutan ini marilah kita terus bekerja sama, bekerja tulus ikhlas dengan semangat menggelora kembali seni adat dan budaya tanah Luwu. Menggelorakan, saya ulang, bekerja dengan tulus ikhlas dengan semangat menggelorakan kembali adat dan budaya tanah Luwu. Our civilization yang kita jadikan sandaran untuk melangkah ke depan. Selamat kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga pelaksanaan pembukuan Mincara Malili dapat terlaksana
dengan baik dan sukses. Sekali lagi, selamat atas pembukaan Mincara Malili. Semoga silaturahmi hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang membawa kebaikan kepada kita semua di bumi Batara Guru dan di tanah Luwu yang kita cintai juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya mengapresiasi hari ini kegiatan dengan akan menyampaikan 3 buah pantun. Berangkat kerja jangan sampai telat. Kalau telat, tidak bisa ikut upacara. Hormatilah adat istiadat, karena itu budaya. Dengan itu budaya terpelihara. Yang kedua, pergi ke sekolah naik sepeda. Jangan lupa pakai sepatu. Walau beragam budaya kita, tetap bersatu sepanjang waktu. Yang terakhir, madu itu manis rasanya. Manisnya bagaikan gula. Tanah Luwu dibangun melalui budaya. Tugas kita untuk menjaganya. Untuk pantun ini saya ulang sekali lagi. Madu itu manis rasanya, manisnya bagaikan gula. Tanah Luwu dibangun melalui budaya. Tugas kita untuk menjaganya. Beli terasi, ke Malili beli terasi. Sekian dan terima kasih. Tadi saya baca pantun ini sudah izin ke Yang Mulia. Izin Yang Mulia, saya akan baca pantun. Yang Mulia mengizinkan, makanya saya baca. Kalau beliau tadi tidak mengizinkan, pasti saya tidak baca. Ya. Sekali lagi selamat atas pembukaan Mincara Malili. Semoga silaturahmi hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang membawa kebaikan kepada kita semua di bumi Batara Guru dan di tanah Luwu yang kita cintai, termasuk bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian sambutan saya. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Baik, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah duka Sekretaris Daerah atau Sekda Toraja Utara, Pak Rede Roni Bare. Jadi seperti diketahui, Pak Rede Roni mengembuskan napas terakhir atau tutup usia pada Jumat malam kemarin. Informasi yang kami peroleh, Sekretaris Toraja Utara ini meninggal sekitar pukul 23.50 WITA malam kemarin. Pak Rede Roni informasinya tak sadarkan diri di rumahnya, kemudian dilarikan ke rumah sakit Marampa. Namun setelah mendapat pertolongan dari dokter pemeriksa, Pak Rede Roni dinyatakan meninggal dunia. Jadi pantauan kami sejak pagi tadi, sejumlah pelayat sudah mendatangi rumah duka. Pelayat ini dari pihak keluarga dan juga pejabat di pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Jadi rumah duka Pak Sekda Rede Roni berada di Rantepao, tepatnya di samping Bank Mandiri Rantepao. Bisa dilihat saat ini Tribuners, masih ada beberapa pelayat dari pihak keluarga yang berada di rumah duka. Tadi kami juga sudah mengkonfirmasi salah satu anak dari almarhum bahwa pada sore nanti akan digelar ibadah kedukaan. Kemudian setelah itu rencananya pada minggu besok Pak Rede atau almarhum ini akan dibawa ke kampungnya di Kalaulu, Eran Batu, Toraja Utara.
Jadi sekali lagi saya informasikan Tribuners, jadi Sekretaris Daerah Toraja Utara Pak Rede Roni Bare meninggal dunia pada Jumat malam kemarin. Pak Rede Roni berdasarkan informasi yang kami peroleh meninggal sekitar pukul 23.50 WITA. Informasi dari keluarga bahwa Pak Rede tak sadarkan diri di rumahnya. Kemudian pihak keluarga membawa ke rumah sakit Marampa. Nah, setelah mendapat pertolongan pertama dari pihak rumah sakit, dinyatakan Pak Rede atau almarhum sudah meninggal dunia. Kabar meninggalnya pun pada Jumat malam kemarin beredar dengan cepat di sejumlah grup-grup WhatsApp Toraja. Dan pantauan kami sejak pagi hari tadi, sejumlah pelayat sudah mendatangi rumah duka yang berlokasi di Rantepeo atau di samping Bank Mandiri. Pelayat yang datang baik dari pihak keluarga dan pejabat di Kabupaten Toraja Utara. Sejumlah pejabat dari Tanah Toraja juga tampak hadir di rumah duka pada pagi tadi. Pada hari ini Sabtu, pihak keluarga juga akan menggelar ibadah kedukaan pada sekitar pukul 17.00 WITA sore nanti. Nah, setelah ibadah duka tersebut, almarhum akan dibawa ke kampung halamannya di Kalaulu, Eran Batu, Kabupaten Toraja Utara. Jadi sekali lagi
kami informasikan bagi Tribuners bahwa pada sore hari nanti sekitar pukul 17.00 WITA pihak keluarga akan menggelar ibadah kebaktian di rumah duka almarhum ini. Setelah ibadah duka digelar, almarhum akan dibawa atau akan dipindahkan ke kampung halamannya di Kalaulu, Eran Batu, Kabupaten Toraja Utara. Jadi rumah duka Pak Rederon ini berlokasi di Rantepao, lebih tepatnya di lorong masuk samping Bank Mandiri. Pantauan kami sejak pagi hari tadi, sejumlah pelayat sudah mendatangi rumah duka. Pelayat ini baik dari pihak keluarga dan pejabat di Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja. Halo, selamat sore Tribuners. Ini saya sedang berada di Jalan Poros Bengkang Parepare, tepatnya di ruas Impa Anak Banua di Desa Ujungnya, Kecamatan Tanah Pitolo, Kabupaten Wajo. Ruas Impa Anak Banua ini mengalami kerusakan cukup parah. Selain jalannya berlubang, juga jalanan bergelombang. Ruas Impa Anak Banua ini adalah jalan provinsi dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian, pemerintah kabupaten mestinya tidak tutup mata terkait kerusakan jalan ini. Informasi terakhir dari anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Komisi 3 yang membidangi soal pembangunan infrastruktur bahwa ruas jalan Impa Anak Banua ini sedianya akan ditangani pada tahun 2022 ini. Namun bukan pekerjaan rekonstruksi, melainkan hanya pembenahan dan pemeliharaan. Di Kabupaten Wajo diketahui ada 5 ruas jalan provinsi. Selain ruas jalan Impa Anak Banua ini, juga ada ruas Tarkondro Ujugalun yang menjadi prioritas pengerjaan dari pihak provinsi. Selain itu juga ada ruas Atapangi Doping, Peneki, dan Anak Banua Wela. Sebenarnya ruas jalan poros Impa Anak Banua ini sudah dikerjakan sekitar 4 km lebih, tepatnya di perbatasan Kecamatan Tanah Pitolo ke Kecamatan Mangampajo. Namun masyarakat berharap bahwa pekerjaan jalan tersebut bisa berlanjut sampai di desa Ujungnya ini.
lintas di tempat ini cukup padat karena trotoar ini adalah ruas dalam provinsi, dan dengan kondisi jalan yang rusak seperti ini tentunya sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Untuk kecelakaan juga kerap terjadi di tempat ini. Selamat pagi Dreamers. Saat ini saya sedang berada di Desa Jampulo, Kecamatan Cineng, Kabupaten Bone. Nah, akibat cuaca ekstrim atau cuaca yang tidak menentu di Kabupaten Bone mengakibatkan sawah tak ada hujan, kekeringan. Biasanya pada bulan Januari yang merupakan musim penghujan, namun kita bisa rasakan saat ini hujan tidak begitu intens turun, sehingga ya, berdampak terhadap petani di Kabupaten Bone. Petani yang mengandalkan tak ada hujan atau sawah tak ada hujan, ya mengakibatkan kekeringan gitu. Memang hujan biasanya tidak menentu juga di Kabupaten Bone, kadang hujan deras, namun bisa tiba-tiba sehari kemudian itu cuaca menjadi sangat panas atau terik. Ya, sejumlah petani mengeluhkan cuaca yang tidak menentu. Buatnya beberapa sawah, area persawahan yang mengalami kekeringan.
Dan beberapa petani memilih untuk menanam jagung karena ataupun tumbuhan yang berumur 3 bulan seperti jagung, kedelai maupun kacang tanah. Karena jika mau berharap untuk menanam padi bisa saja gagal panen karena tidak sumber mata air susah, hanya mengandalkan tak ada hujan. Di beberapa petani memilih untuk menanam jagung seperti di ujung sana. Baik Tribuners, demikian yang dapat saya laporkan. Selamat pagi.
Ketua DPD KIP Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh saudara atau sahabat saya, Sekretaris Bung Agus Kasitudu. Selamat datang di Masamba. Turut pula hadir beberapa pengurus dari provinsi dan juga teman-teman ketua KIPI seluruh raya. Ada Bung Umar, ada Bung Afat, Bung Hendrik, terima kasih sudah bersedia hadir. Yang kami banggakan juga koordinator wilayah Luraya, ayahanda kita Bung Pilot, Bapak Kapolres atau yang bagi saya setuju. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan mungkin yang kami hormati Bapak Kepala Bapelibangga Kabupaten Utara, Ayahanda Aloni Supri, Bapak Kadis Perhubungan Kabupaten Utara. Ini Pak Sek, beliau adalah Ketua KIPI keempat Kabupaten Utara. Biasanya kita panggil Ibu Habib. Dan saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Utara atau yang mewakili Kakanda Ibrahim Umar. Segenap teman-teman ada dari Ketua Kodi Kabupaten Utara. Terima kasih Bung Uji. Saya lihat juga dari TV ada pengusaha kita, Bung Rival, ada juga dari beberapa OKB yang saya banggakan, termasuk ada pemuda Muslim, ada pemuda Islam, ada AMPI dan OKB yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas nikmat kesehatannya kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada acara yang berbahagia ini. Tidak lupa selawat senantiasa pula kita selalu mengingatkan kepada kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, seperti yang mungkin disampaikan sejak awal oleh pengantar dari Ketua Panitia Pelaksana, sedianya pelantikan dan rapat kerja ini akan dilaksanakan jauh hari sebelumnya, bahkan tidak lama setelah dilaksanakannya musyawarah daerah di akhir Desember 2020. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala, baik di internal KIP itu sendiri secara konsolidasi mungkin, dan juga ada beberapa hal yang di luar dari keberdayaan kami di pengurus terpilih.
Salah satunya mungkin diantaranya dunia yang sedang dilanda pandemi. Tentu sampai sekarang di detik ini juga kita masih akan untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Namun hal itu tidak membatasi hubungan erat. Saya patut sampaikan beberapa bulan yang lalu melalui program provinsi kita sudah melakukan program vaksinasi atau ya. Selamat pagi Tribuners dan Facebookers, selamat pagi menjelang siang ya Tribuners dan Facebooker. Nah, di weekend ini kita sedang berada di salah satu penjual es buah yang lain daripada yang lain, kira-kira seperti itu ya Tribuners. Nah iya, es buah ini namanya es buah Prasmanan Ganggawa. Kita bisa lihat di spanduknya, ambil buah suka-suka. Nah, pertama di pare-pare, segernya bikin mood jadi good. Nah iya, jadi keunikan dari tempat es buah ini, teman-teman pembeli bisa langsung mengambil buah-buahan yang diinginkan dan disediakan di es buah Prasmanan ini. Seperti namanya, pembeli bisa langsung mengambil buah-buahan yang sudah disediakan sendiri. Nah, seperti itu Tribuners dan Facebooker. Mari coba kita lihat sedikit sembari bertanya sama yang punya warung. Halo Bu. Halo Bu. Dari Tribun Timur. Ini ambil, kalau beli Ki, ambil sendiri Ki buahnya. Tahu buah. Ambil suka-suka di. Nah, iya, seperti yang didengar ya Tribuners dan Facebooker. Jadi di tempat jual es buah ini, es buah Prasmanan, kita bisa memilih buah-buahan yang sudah disediakan sendiri. Nah, iya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita lihat semangkanya diisi lagi karena sudah banyak dari tadi pagi ya Bu ya. Iya. Banyak tadi pagi Bu. Iya. Penuh sekali semua ya. Sudah 2 kali diisi ini box-boxnya, box buah-buahannya. Jadi bisa kita lihat ya bahwa masyarakat Parepare menyerbu jualan es buah ini ya. Seperti itu. Nah, untuk diketahui juga untuk harganya sangat murah ya untuk sekelas ya. Nah, menurut ibunya 8.000. Jadi 8.000 itu dia sudah sebesar ini tempatnya dan buah-buahannya full ya. Dan buah-buahannya bisa dipilih sendiri. Nah, selain itu juga ada cendol, ada roti yang dipotong kecil-kecil. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kehausan atau ingin minum yang segar-segar, kira-kira seperti itu, karena kita tahu kota Parepare ini cukup panas. Apalagi mulut-mulut tetangga ya, itu bikin lebih panas lagi tuh. Nah, jadi nah ini salah satu ibu, dia ambil sendiri buah-buahannya. Bu, ini tahu? Langganan tetap, langganan tetap ini ya Bu. Kenapa Bu berlangganan di sini sih? Kalau di sini selain murah, baru rasanya juga enak. Gitu deh Bu. Dari mana kita tahu ini Bu? Bilang ada di sini penjual Prasmanan. Saya tetangga di situ. Wah, ternyata tetangganya. Iya. Setiap hari dia, setiap hari di sini. Wah. Dari pertama buka menjual. Oh iya, kapan buka memang ini Bu? Bulan 12. Bulan 12 di. Wah, baru 1 bulan buka. 1 tahun itu ya. Betul. Satu kalender. 1 kalender ya. Iya, baru 1 tahun 1 bulan buka. Jadi es buahnya sudah diserbu banyak masyarakat Kota Parepare, apalagi bagi masyarakat dan teman-teman yang suka makan buah-buahan. Nah, coba kita bisa lihat porsinya ya, besar sekali untuk harga 8.000 teman-teman. Nah, bagi teman-teman di Kota Parepare yang belum mencoba dan merasakan es buah Prasmanan,
Bisa ke Jalan Ganggawa depan apa ini? Akbar Fatimah. Depan Akbar Fatimah. Nah, begitu ya teman-teman. Cendolnya. Nah, cendol. Ini agak besar. Ini semangkanya guys. Ada yang tadi tuh, mana guys? Ada lagi, ada yang lagi. Kita bisa lihat ya memang. Nah ini ibu yang pakai baju kotak-kotak ini salah satu pelanggan tetap di ini es buah prasmanan ini di Jalan Ganggawa Parepare. Haji siapa namanya? Nah, namanya Haji Rahmah teman-teman ya. Nah, iya. Jadi letaknya juga cukup strategis ya karena ini di tengah kota, dekat dengan ruang-ruang publik, tempat-tempat bekerja lain di Kota Parepare, jadi sangat mudah diakses seperti itu teman-teman ya. Nah selain itu juga ada di sini dia jual makanan kue tradisional ya dari pagi. Ini ada donat dan sebenarnya ada banyak ya, cuman karena waktunya sudah siang jadi cukup sudah habis gitu. Bu ini seharganya yang selain 8.000 ada porsi yang lain yang 8.000 sih. Jadi seperti itu ya teman-teman, semua all genre 8.000 saja sudah bisa nikmati berbagai macam buah-buahan yang ada di sini. Ambil tuh itu maculo Nanti ditambah kalau aneh. Nanti bisa muka bu, mau di rumah maculo mah. Tambah lalu betul. Tuh nandar. Nah iya seperti itu ya, jadi memang letaknya sangat dekat dengan daerah-daerah perkotaan. Nah di sini juga ada pasar swalayan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya, modelnya sangat sederhana. Nah kita lihat lagi ada pengunjung baru yang baru saja, jadi memang ini tempat sangat recommended untuk kita para pecinta buah di Kota Parepare, mencintai buah-buahan yang segar, sangat cocok untuk mendatangi tempat ini dan membeli. Karena kiranya selain harganya murah, porsinya sangat banyak ya dan sangat cocok buat kita perut-perut. Nah, ini ada juga laki-laki ya mengambil sendiri dengan porsi yang sangat banyak. Enggak mana ada, batunya banyak ini. Batunya di banyak. Nah, bagaimana? Aduh Pak, ini porsinya porsi apa ini Pak? Dapat info dari mana Pak? Kebetulan ini lagi haus sekali, makanya ambil banyak-banyak. Nah ini saya baru pertama kali kesini. Woi, ini tidak ditutup dulu ya, langsung begini. Ini kemarin saya dapat informasi di sini melalui media sosial. Itu ada kalau tidak salah namanya TV Pare ID. Nah di situ di share semua di media. Nah di situ saya lihat bahwa ada. Wah, begitu di. Woi, begitu betul sekali. Tapi itu Pak, kenapa porsinya kayak porsi melebihi itu melebihi? Tadi banyak sekali. Begitu tahu begitu memang kalau makan sini iya begitu. Oh iya. Makanya Kecuali kalau dibungkus. ini membeludak. Ini tidak mau. Oh. Iya. Ya. Karena air gulanya panas. Ini tidak membeludak. Oh jadi kalau makan makan di tempat Bu lebih banyak di kayak begitu di. Iya, kalau makan di tempat pilih sendiri. Muka saya bungkus. Lainnya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman bahwa kalau makan di tempat porsinya bisa agak lebih banyak daripada yang dibungkus. Nah, karena kalau dibungkus dipres dulu seperti itu. Nah ini dia proses dipres. Ya tambah makanannya tambah begitu rasanya dapat tidak air gulanya yang panas. Oh jadi macolo ini. Macolo ini jadi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Warung es buah ini memang unik dan sangat jarang ditemukan ya, bahwa kita beli es buah terus diambil sendiri secara prasmanan. Jadi bagi teman-teman yang suka makan buah, apalagi di siang bolong seperti ini panas dengan cuaca panas begini,
sangat cocok untuk menikmati es buah. Ya, mungkin seperti itu untuk laporan kita di siang hari ini, di cuaca yang panas ini. Saya akan menikmati dulu es buah prasmanan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita harapkan nantinya bisa berkembang dan baik ya, karena cukup banyak yang memberi perhatian, berminat. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala partisipasi dan terutama kepada panitia yang telah begitu serius menyiapkan pelaksanaan muslim ini berkaitan dengan seminar masalah ekonomi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan ini sungguh-sungguh membuahkan hasil yang sebaik-baiknya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mohon perkenan Bapak Gubernur Selatan kiranya berkenan untuk menjadi bagian dari keluarga besar kita, alumni mahasiswa Islam, tentunya kita di Selatan, dan bersedia menjadi anggota kehormatan KAHMI Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dengan demikian ini akan semakin menjadi lebih merekatkan hubungan silaturahmi Bapak Gubernur dengan keluarga besar KAHMI yang memang ada di berbagai profesi. Bahkan Pak Gubernur kalau tidak tahu sekarang di zaman saya dulu di DPRD itu fraksi terbesar adalah fraksi KAHMI. Karena hampir semua fraksi partai politik ada anggota KAHMI. Ya, jadi dan ternyata itu yang menjadi suatu yang sangat kami syukuri. Salah satu ada Pak Adil, ini Pak Gubernur ini, Pak Adil ini ketua fraksinya. Kadang-kadang dia tampil penyelamat, tapi sebelumnya dia juga yang tapi memang itu salah satu keahlian anggota KAHMI, pintar menolak sesuatu. Sisa bagaimana kita bisa mengolah menjadi bencana dan bisa juga menjadi berberkah. Tapi teman-teman kami, kawan kami, ya semua baik-baik saja. Artinya pada akhirnya dia menuju ke jalan yang benar. Walaupun sedikit susah-susah, itu Tonji yang anggota KAHMI, anggota HMI yang demo kita, itu Tonji yang kemudian yang telepon kita untuk minta perhatian. Dan itulah lebih mengakrabkan satu dengan yang lain. Alhamdulillah, suasana yang seperti itu kadang-kadang memang kita membutuhkan sehingga kita membuat lebih akrab lagi. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran bersama Bapak Gubernur, Bapak Sekjen, bersama rombongan dan Pak Faisal Fazul pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Demikianlah, kami Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang beri untuk koordinator Presidium Majelis Wilayah KB Sulawesi Selatan. Bapak Ibu hadirin sekalian serta para kader yang kami banggakan, setelah tadi kita mendengarkan sambutan dari Koordinator Presidium
Majelis Wilayah KB Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Sekjen Majelis Nasional KB yang disampaikan langsung oleh Kanda Dr. Andes Haji Manimbang KH Riyadi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna
Kan tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa. Nah inilah rumahnya Tribuners. Sama, masih sama. Khusus hari ini masih sama. Oi, coba, Mama, anda naik ya? Mengandalkan dana yang dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat. Tapi bagaimana kita bisa menanamkan atau meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat itu penting. Dan saya kira semua masyarakat mau melihat desanya itu pasti baik. Dan saya yakini Bapak dipercaya sama masyarakat. Bapak dipercaya sama masyarakat. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak mungkin Bapak bisa terpilih menjadi kepala desa kalau tidak ada kepercayaan yang tertanam. Mestinya gunakan kepercayaan itu sebesar-besarnya untuk mencoba memberikan pertimbangan, mencoba membuat, mari kita sama membangun. Karena Bapak sudah percayakan saya tidak bisa membangun kalau sendiri. Kita secara bersama-sama, apa yang Bapak bisa berikan? Dan itu yang malai untuk aset desa. Saya kira itu bisa dilakukan Pak. Bagaimana menggalakkan tingkat partisipasi masyarakat di bawah. Dan itu juga diharapkan sebenarnya amanah undang-undang. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat itu bisa kita gerakkan. Bapak adalah tokoh di masyarakat pasti didengar. Sepanjang memang yang kita mau lakukan itu niatnya adalah untuk memperbaiki dan membangun desa pasti bisa. Tadi disampaikan oleh Pak Desa seperti itu Pak ya, dalam posisi berdiri. Lalu kemudian Ibu Desa Cakebone. Biasanya kalau perempuan itu tidak bagus kalau dia berdiri. Yang bagusnya memang laki-laki kan harus berdiri. Karena barang itu biasa nanti bagus kalau dia berdiri. Tetapi juga tadi dia berdiri saya lihat di desa. Berdiri tadi tidak ada persoalan. Nah berarti kalau saya melihatnya ini ada bisikan, berarti dia kira-kira agresif sedikit. Kalau mungkin apa? Baik. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu Desa Cakebone bahwa punya basic latar belakang hukum. Saya ini katanya sudah tidak akan mungkin membaca dan menghafal pasti itu. Saya juga yang artinya yang sudah mempunyai umur seperti ini, yang masih muda juga tentu tidak akan mungkin bisa menghafal. Hal maksud saya adalah minimal teman-teman kepala desa itu bisa pernah membaca dan pernah tamat di situ. Maksudnya dia baca secara utuh, Pak. Karena ketika kita sudah baca, maka akan terbesit di kepala kita bahwa kalau ada persoalan seperti ini tidak bisa dilakukan karena kita pernah membaca. Halamannya di halaman sini. Yang jadi persoalan maksud saya adalah jangan sampai ada teman-teman kepala desa memegang undang-undang itu